Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ananda Putri Anggreni. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem dan tarif pajak. Nah, video ini adalah video part kedua dari video sebelumnya. Untuk kalian yang belum menonton video sebelumnya, lebih baik kalian menonton terlebih dahulu, baru melanjutkan video yang ini. Sebelum melanjutkan video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalain notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya. Oke, kita mulai videonya. Yang pertama ada prinsip pemungutan pajak. Adam Smith mengatakan ada 4 prinsip pemungutan pajak. Apa saja sih itu? Yang pertama ada equality. Merupakan tekanan pajak di antara subjek pajak masing-masing hendaknya seimbang dengan kemampuannya. Yang kedua ada certainty. Merupakan pajak yang harus dibayar seseorang harus terang dan pasti, tidak ditawar-tawar. Yang ketiga ada convenience. Merupakan dalam pemungutan pajak hendaknya memperhatikan saat-saat yang paling baik dan tepat. Yang keempat ada efisiensi. Merupakan pemungutan pajak hendaknya dilakukan dengan sehemat-hematnya. Jangan sampai biaya lebih tinggi. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua. Poin yang kedua ada sistem pajak. Yang pertama ada self-assessment system. Merupakan suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak sendiri untuk mendaftarkan, menghitung, menyetor, dilaporkan, dan juga ditetapkan. Yang kedua ada official assessment system. Merupakan suatu sistem perpajakan di mana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada di pihak si fiskus. Di pihak ini, fiskus yang mencari wajib pajak untuk memberikan NPWP sampai dengan menetapkan jumlah pajaknya. Contohnya ada di PPH pasal 4 ayat 2. Apa sih isinya? Apa sih contoh-contohnya? Oke, akan kita bahas di video selanjutnya. Poin ketiga ada tarif pajak. Pajak mempunyai 6 tarif pajak. Yang pertama ada tarif spesifikasi atau tarif tetap. Merupakan suatu tarif yang berupa suatu jumlah tertentu yang sifatnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah dasar pajak. Contohnya, bea materai. Yang kedua ada tarif proposil. Merupakan tarif sebuah persentase tunggal yang dikenal terhadap sebuah objek pajak berapapun nilainya. Contohnya PPN sebesar 10%. Yang ketiga ada tarif progresif. Tarif ini adalah tarif persentase yang meningkat seiring meningkatnya jumlah yang dikenai pajak. Penerapan tarif progresif dalam PPH tidak dilakukan secara absolut, melainkan secara berlapis. Biasanya ketika kita mempunyai 2 motor atau lebih dari 1, maka kita akan dikenakan biaya tarif progresif ini. Yang keempat, sebaliknya, ada tarif degresif. Tarif ini berupa persentase yang menurun seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenai pajak. Contohnya, penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta dikenai tarif pajak sebesar 25%. Yang kedua, penghasilan kena pajak di atas 50 sampai dengan 100 juta dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Dan sedangkan penghasilan kena pajak di atas 100 juta dikenakan tarif pajak sekitar 5%. Jadi tarif degresif ini kebalikan dari tarif progresif. Yang kelima ada tarif
ad valorem merupakan suatu tarif dengan presentase tertentu yang dikenakan atau ditetapkan pada harga nilai suatu barang. Contohnya, PT XZY mengimpor barang jenis A sebanyak 1.500 unit dengan harga per unit 100.000. Jika tarif bea masuk atas impor barang sebesar 20%, maka bea masuk yang harus dibayar adalah nilai barang impor sama dengan 1.500 dikali 100.000 sama dengan 150 juta. Tarif bea masuk sekitar 20%, maka bea masuk yang harus dibayar sebesar 20% dikali 150 juta sama dengan 30 juta. Yang keenam ada tarif spesifik. Tarif ini adalah suatu jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu atau suatu satuan jenis barang. Contohnya, PT ABC mengimpor barang jenis Z sebanyak 1.500 unit dengan harga per unit 100.000. Jika tarif bea masuk atas impor 10.000 per unit, maka besar bea masuk yang harus dibayar adalah jumlah barang impor sama dengan 1.500 unit, tarif bea masuk 10.000, maka bea masuk yang harus dibayar sekitar 10.000 dikali 1.500 sama dengan 15 juta. Jadi tidak dikalikan dengan yang 100.000, tapi dikalikan dengan yang 10.000. Baik, cukup sampai sini videonya. Apabila ada salah kata atau bahasa yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!